Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi najibna ya rabbal ba'd. Qala al-muallif fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Mula-mula saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca sedari tadi sejak habis maghrib ya. Banyak syarah ini yang istimewa. Oleh karena itu mungkin kurang lebih saya akan membacakan 10 menit saja ini, lebih kurang ya. Karena teman-teman saya kira sudah paham. Sampailah kita kepada pamungkas pada pasal atau bab mengenai qabd dan basalt. Situasi yang sempit dan lapang, yang mana hal ini adalah watak daripada kehidupan ini. Pada perjamuan spiritual yang lalu, pada perjumpaan yang kemarin kita sudah membacakan aforisma atau hikmah dari guru Alexandria ini radhiyallahu an, yakni bahwa orang-orang yang arif billah justru lebih khawatir mencemaskan situasi yang serba nyaman, serba lapang, serba dipenuhi oleh kemudahan dan fasilitas-fasilitas daripada apabila mereka dalam situasi yang serba sulit. Apa sebab? Oleh karena tidak mampu menjaga, menunaikan atau menjaga betul batasan-batasan, aturan-aturan dalam adab bertata krama yang baik kepada Tuhan dalam situasi yang lapang itu, kecuali segelintir orang saja. Sebelumnya juga kadang Allah memberi kelapangan dan kesempitan kepada kita semata-mata agar kita tidak terjebak pada keduanya dan lebih fokus yang menjadi muara, menjadi al-ghayatul quswa, menjadi tujuan dari segala tujuan semata adalah Allah itu sendiri al-Maula. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bastu. Ta'khudhu nafsu minha hazzaha biwujudil farah wal qabdu la hazzalin nafsi fihi. Teman-teman nanti ditingkatkan lagi membacanya, menerjemahkannya ya. Al-Basat. Situasi yang lapang, keadaan yang serba dipenuhi dengan kemudahan. Ta'khudhu nafs minhu hazzaha. Nafsu ini mulai merenggut, nafsu ini mulai menari-nari, memainkan perannya, intrik-intriknya, kamuflase tipu dayanya. Caranya bagaimana? Biwujudil faroh. Dengan menebarkan rasa, dengan adanya rasa gembira, euforia. Euforia ini artinya situasi yang gelap, tiba-tiba ada terang sebentar, seperti petir itu lalu gelap lagi. Dan itu pseudo cahaya ya. Wal qabd la hadzali nafsi fi. Tetapi sebaliknya, qabdun itu situasi yang serba sulit dan rumit itu, yang sempit ya, mungkin dalam hidup tentu saja ini ya, dalam keseharian kita yang cenderung materialistik ini, justru nafsu ini tidak punya celah atau tidak ada ruang sama sekali untuk ia menari-nari di dalam sanubari kita atau bersenyawa dalam hayalan-hayalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadza isyaratun, dalam teks ini, dalam aforisma atau hikmah ini, ialah pada aforisma ini isyaratun, satu indikator isyarat lima terhadap hikmah atau aforisma taqaddama yang telah lalu. Min anna mura'atal adabi fil basat minal amril asir, bahwasannya menjaga, concern, fokus yang tidak ya, memiliki sikap yang seimbang, tidak terpengaruh, tidak reaksioner, fokus untuk menjaga tata krama kita kepada Allah dalam situasi yang serba lapang, serba kemudahan itu, tentu saja itu minal amril asir, itu perkara yang sulit. Oleh karena itu, kana la yaqifu inda hududil adab,
Tidak bisa menunaikan, menjaga tata krama kita kepada Allah itu fihi dalam situasi basat tadi ilal qalil, kecuali sementara atau segelintir orang saja. Aduh, ini memang kalau serba mudah hidup kita kapan kita ingat pada Allah itu rata-rata kalau sakit, banyak utang, serba dililit oleh dihimpit, ditindih, bahasa bapak-bapak tadi di sana itu, oleh kesulitan-kesulitan. Dan di sanalah memang nafsu itu tidak ada ruang. Hal ini bikhilafil qabd, berbeda sama sekali dengan qabdun, situasi yang serba sulit, yang sempit ya. Fakannahu yaqulu, seolah-olah muallif kitab ini yaqulu, memberi wejangan pada kita ya, innama kana kadzalik, memang demikianlah adanya li anna nafsa, karena nafsu kita, ego kita semua bertawaf ya kepada nafsu itu, kepada egonya itu, kecuali nanti nafsu yang sudah stabil ya. Ta'khudhu minha hadzaha, ya bahasa bapak-bapak sekali lagi merenggut tadi ya. Dia memainkan perannya, dia memperdaya kita dengan tipu daya, kamuflasenya ya, hadzaha. Dan sebahagian dari watak, karakteristik, natur ini sudah jadi bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya nature ya, dari nafsu adalah iza wajadat hazzaha al-ghaflat wa nisyanul huquqi wa da'wa bizhari ma indaha. Ini tadi sudah dibaca juga dengan baik oleh Falah ya dan kawan-kawan. Apabila ia sudah klik, sudah berjalin jemalin ya, berpilin, ketemu dengan jatahnya, lagi-lagi bahasa Jatisari ya, bahasa Jatisari, ketemu dengan jatahnya tadi ya, apalagi kalau bukan ghaflah, lalai, lupa diri, lupa kewajiban, kemudian wad da'wah, dan mendaku ia bizhari ma indaha, mendaku ia memiliki ini itu, dia memiliki segala sesuatu, bizhar ya, dengan menampakkan dengan jumawa ya apa yang ia miliki, misalnya minal ulum, yang sebenarnya ia sejumput saja. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kita diingatkan oleh itu bahwa ada langit, di atas langit masih ada langit lagi. Wal fuhum, dia merasa memiliki banyak pemahaman. Apa itu? Menguasai banyak disiplin ilmu. Padahal teramat banyak orang yang merasa tahu banyak hal, tahu banyak tentang banyak hal, padahal yang ia tahu sangat sedikit tentang sangat sedikit hal. Walahwal, juga kondisi batinnya yang seolah-olah dia merasa klik dengan Tuhan ya, merasa nyaman. Walasror, dia seolah-olah juga merasa mampu mengunduh, mendownload ya, mengetahui rahasia-rahasia langit itu. Serta wattahadduts bil khususiyah, ia kerap kali mempercakapkan keistimewaan-keistimewaannya. Nah, ini ketemu dengan bahasanya Dayat ini. Mana Dayat? Wattalazzuz, dia beronani ria. Nah, ini yang ditunggu oleh binisbatil khawarij, terhadap apapun yang berhubungan dengan sesuatu yang extraordinary, yang psychokinesis, yang di luar kebiasaan. Ini ada yang kan orang datang ke sini kan, ini sampean yang bangun ini Pak? Oh ya bukan, ini tukang yang bangun, bukan saya. Seharusnya kalau saya pakai bahasanya Maman yang pseudo karomah, pseudo apa tadi, oh iya saya ini normalnya 5 tahun tapi kita kerjakan 2 bulan saja itu. Seperti candi apa yang dibangun 1 malam katanya, dan itu ternyata isu saja. Wal isyarat ilal karamat, dan dia berisyarat ya pada kekeramatan. Orang ini salah paham pasal karamat ya. Keramat itu sekurang-kurangnya ya, kebanyakan ya, tidak semua. Kebanyakan kita salah paham pasal karomah ini sekurang-kurangnya dalam 2 hal. Karomah itu dianggapnya terbang, kemudian tidak turun lagi, menghilang, tidak muncul lagi ya, kemudian berjalan di atas air. Yang itu semua bisa dilakukan oleh makhluk-makhluk yang kualitasnya jauh lebih rendah dari manusia. Ya banyak itu, ya entah binatang atau bangsa jin atau apa saja yang kualitasnya jauh lebih rendah dari manusia. Lalat,
ikan-ikan katanya. Tapi dia tinggal di dalam Pak, di dalam air itu. Orang apa? Orang-orang bilang ikan ya. Dan banyak lagi itu ya. Yang seharusnya kita tidak terpedaya oleh itu ya. Tahadduts bil khususiyah itu, dia ceritakan yang hebat-hebat itu. Saya baca puisi Pak, baru satu kalimat, jangan satu kalimat, baru satu huruf itu. Lalu beberapa orang tergeletak dia. Ternyata bunyi itu ya, kentut atau apa, bukan puisi. Idrakil maqamat ilal karomat wa isyarat wal isyara ilal karomat wa idrakil maqamat. Dia juga mendaku mengetahui makom-makom tertentu. Ini saya ini sudah di makom syukur dan seterusnya ya. Masing-masing ya, kulun ala hasbi ahliyah. Semua itu berdasarkan nafsunya sendiri, standar-standar keadaannya sendiri yang ia bikin sendiri. Dan ketahuilah itu semua munafin. Itu semua yang dimaksud adalah ilmu, pemahaman, ahwal, asror, semua tahadduts bil khususiyah dan seterusnya tadi itu munafin. Kontradiktif, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip ubudiyah. Itu justru menghancurkan, mereduksi ubudiyah kita. Hal ini sama sekali berbeda bikhilafil qabd, bertolak belakang, berbeda sama sekali dengan qabd. Innahu la hazza lin nafas. Situasi sulit ini, miskin dia, maka tidak lagi bergagah-gagahan dengan ilmu. Banyak utang dia, tidak lagi bergagah-gagahan dengan karomah itu. Walhasil kalau ditimpa materi saja, diambil fasilitas berupa materi oleh Tuhan, orang gagah tadinya apa, diambil fasilitas berupa sehat dari Tuhan, dia tidak lagi gagah itu. Ada orang terkenal bahwa kelaminnya ampuh misalnya. Tapi begitu mengalami stroke, khusus pada bagian kelamin, boleh jadi loh ya ada seperti itu, ayat ini fokus sekali. Maka tidak lagi ada istilah dia bisa menggagahi atau dan seterusnya ya. Orang katakan hidup ini semudah membalik telapak tangan. Itu bapak mertua saya juga stroke ya sebelum meninggal itu. Bahkan membalik telapak tangan saja tidak bisa. Itu Nafis tahu itu ketika waktu itu di rumah ya. Tapi dalam situasi itu saya tetap menulis buku ya, buku peradaban buku apa itu, filsafat timur itu ya. Dan beberapa referensinya itu saya minta Nafis untuk ngetik itu diketik ini yang supaya bergizi lah hidupmu ya. Siapa katanya Heri atau siapa itu, kamu bakar-bakar sampah sana biar bermanfaat hidupmu kata saya. Itu juga cara juga untuk bayangkan lapar saja hilang kegagahannya sebagai intelektual dan akademisi ya kan, itu baru kena lapar itu. Saya ingat betul Heri waktu diskusi itu. Saya bergetar menyampaikan pendapat ini. Ternyata lapar. Banyak kempes saja atau kere ya, atau nggak punya uang. Maka nampaklah ia kehinadinaannya sebagai makhluk yang tadinya adalah sperma yang sangat memuakkan dan menjijikkan itu, disgust ya. Maka kita perlu sejenak jeda atau diam tadi bahasanya Imam Ar-Rondi ya, baik dalam perkataan, tindakan maupun dalam keinginan-keinginan supaya iya ya, orang menganggap kita ini apa yang tukang ngomong itu apa, jualan jamu, orator, nah itu dia, bakul omong ya. Tiba-tiba yang menganggap dirinya cerdas ya, kemudian dihormati banyak orang dan sebagainya, tiba-tiba kere, miskin, sakit, maka hilanglah semua reputasi itu yang sebenarnya itu palsu. Tidak usah aneh-aneh itu. Baru kena miskin, baru kena sakit, baru kena hilang ingatan, gila misalnya. Atau begini saja, orang itu kan baju itu kan simbol kemuliaan ya kan, makanya betul pasangan kita disebut baju itu Ustaz ya. Nah itu ya, libasul lakum wa antum libasul lahun itu, menutupi apa dan saya kerap kali mengilustrasikan begini, Anda yang gagah sekali, siapalah menteri atau apa yang berpakai pakaian pangkatnya banyak itu. Karena banyak gelar, banyak pangkat, banyak bintangnya, kalau jalan macam kepiting ke samping dulu. Dia gila hormat begini terus ya, macam Sunda Empire itu. Maka cobalah Anda telanjang di tengah-tengah pasar. Begitu siaran langsung di stasiun TV, telanjang Anda.
maka runtuhlah harkat martabat Anda. Itu baru baju loh dicopot itu. Tetapi ini kalimat yang ditunggu oleh Ustadz Yani dan bapak-bapak yang di sana, Bapak Gondrong itu adalah, tetapi sehebat-hebat pakaian seorang istri yang diharap-harapkan suaminya adalah telanjang. Betul kan itu ya? Buat pakai pakaian apa saja, tapi yang ditunggu suaminya telanjang itu. Betapa polosnya manusia sebenarnya dan naifnya ya. Ini situasi yang lapang tadi. Tapi dalam situasi misalnya banyak utang, terhimpit persoalan-persoalan, kan ada orang menghayal jadi semut itu. Ini seandainya saya jadi semut ya, saya tidak akan ditagih-tagih apa. Ternyata ada semut predator ya di kalangan para semut itu. Kemudianlah nafsu tidak lagi mampu memerankan, tidak lagi mampu menari-nari, memerankan kamuflase tipu dayanya dalam qobdun, dalam situasi kita yang serba sulit. Adakah orang yang miskin tapi dia tetap istimewa misalnya? Banyak sekali. Itu Nabi memilih miskin itu. Para nabi, para rasul itu, Nabi Sulaiman katanya enak hidupnya. Tidak. Beliau tidak makan, dahar itu tidak makan beliau sebelum memastikan semua rakyatnya sudah makan itu. Tidak tidur, jadi dikontrol dulu. Airnya jangan ketinggalan. Itu rakyatnya tidur semua, baru beliau istirahat itu. Memang pemimpin yang adil itu. Alaihi salam ya. Kemudian dan banyak lagi ya nabi, terutama nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Itu teladan-teladan yang istimewa dalam hidup bersahaja. Ya, yang penting kita berpenampilan yang tidak merendahkan harkat martabat kita. Nur ya. Saya hidup sederhana, Pak. Pakai sempak saja kemana-mana. Itu kan merendahkan harkat martabat Anda. Saya pakai masker saja, Pak, itu. Tapi tidak pakai sempak, tidak pakai celana. Ya, salah juga itu. Ya, penuhilah standar yang lazim dan itu saya mencoba itu karena memang sejauh ini belum ada kesempatan untuk kaya. Kalau ingin ya ingin banget kita itu. Jadi karena memang situasinya serba begini, lalu memilih yang gampang-gampang, yang ringan-ringan ya. Kalau tidak punya rumah ya tidak pernah kehilangan kunci rumah ya kan. Dan ini waktunya bayar pajak mobil. Tidak ada pajak mobil itu karena tidak punya mobil itu. Tapi pada saat yang sama kita bisa beli mobil sekaligus supir dan kondekturnya. Namanya naik bis ya itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamalak ya tamalak. Wala tatamalak. An tadhhira syai'an min dzalika. Oleh karena itu kita tidak punya daya lagi, tidak punya kekuatan lagi untuk sok-sokan pamer ya. Dengan itu semua tadi yang tadus, bil khususiyah, talazus dan semuanya itu. Sehingga simpulannya adalah qobd ini adalah situasi yang jauh lebih aman bagi kita, kondisi spiritual yang jauh lebih aman bagi kita ya. Dan yang kedua wujudil qudrah, kita punya kuasa, punya kemampuan alal wafa untuk menunaikan, untuk concern, untuk bersetia, untuk menyempurnakan tata krama kita dalam ubudiyah. Oleh karena itu Asaro lebih memprioritaskan siapa al-arifun hu pada basat, pada qobd itu alal basat, dan lebih menomorduakan atau menomorsekiankan basat. Dan di sini memang tasawuf ini datang kepada kita sekurang-kurangnya sebagai cara kita untuk tidak terjebak pada tipu daya dunia. Kalau mau dibongkar ya, rohani kita ini senang kepada yang indah-indah. Betul Ustadz Yani ya. Lagu-lagu, film-film, kenangan-kenangan, kita lebih senang kepada yang kuno-kuno. Kenapa? Karena ia cenderung abadi. Rohani kita ini senang pada keindahan, pada kemuliaan, pada keabadian. Tidak senang kepada yang sementara, yang temporer. Hanya karena hidup kita semrawut sedemikian rupa, maka kadang tertutupi ya, banyak awan kabut-kabut tebal menutupi rohani kita sehingga kita lebih nyaman hidup dengan serba mudah dan seterusnya. Orang tadinya menganggap teknologi ini memudahkan kita, tentu saja, tetapi pada saat yang sama mempersulit kita, merampas kedirian kita. Corak dari filsafat modern adalah humanisasi atau humanisme. Peran manusia yang sedemikian dominan. Tapi dengan teknologi ini justru kita menjadi dehumanistik, kita menjadi tidak lagi manusia.
dan memperlakukan orang lain bukan manusia. Mari kita kasih garis bawah dari poin terakhir dari pembicaraan kita bahwa nafsu ini kalau kenyang, kalau serba enak gitu ya. Mari kita mengukur dengan kita bikin pemetaan lah ya, teman-teman bisa sendiri bikin gambar-gambarnya, mana penting, mana butuh, mana mendesak. Populer itu penting enggak itu? Tidak penting. Jual sabang belum penting, tidak. Tidak penting populer itu. Kemudian apa yang mendesak bagi kita? Ya makan. Otaknya juga dikasih makan itu. Belajar ini sangat penting dan mendesak. Ya tentu saja yang paling mendesak ya makan, kebutuhan primer itu ya, basic need itu. Tetapi liburan, piknik, kemudian menikah, beronani ria dengan pseudo karomah tadi itu tidak penting sebenarnya. Kalau sudah nyampe nanti waktunya ya nyampe saja itu. Tunggu saja, besok juga ada kok matahari kan ya, tunggu saja. Jangan memaksa matahari terbit jam 2 misalnya, dini hari itu. Tunggu saja, sabar saja, nanti ada waktunya itu. Nah, hemat saya popularitas itu berbahaya. Pesantren kita ini kan sudah mulai diteliti oleh orang-orang itu. Apanya yang diteliti kan itu. Jadi selamat datang di kepalsuan-kepalsuan itu. Kemudian maka kita pernah bikin tulisan atau video atau apa yang tentang status dan karakter kalau tidak salah, sifat dan status atau apa. Setiap orang itu sifat ini dibentuk. Karakter itu dibentuk, dipahat pelan-pelan. Reputasi itu anggapan orang lain tentang kita, bukan diri kita. Karakter itu diri kita yang sesungguhnya. Jadi kita lebih sibuk pada reputasi, memoles-moles ya. Surban misalnya, ada imamah kan, ada orang pakai surban, ada senang. Itu bagus itu. Kalau memang tujuannya ya mengikuti Nabi ya, atau para ulama ya. Tapi pakaikanlah surban itu ke kambing, ia tetap kambing. Tidak auto ulama gara-gara surban, ya kan? Tetap saja kambing itu. Kalau bodoh mau dipoles-poles bagaimanapun tetap bodoh itu. Kalau dia defisit ilmu, ya tetap saja defisit itu. Nah, tasawuf ini mengajarkan kita untuk lebih fokus kepada substansi. Tidak terpesona oleh kulit-kulit, oleh formalitas-formalitas, ijazah misalnya ya. Tetapi ilmunya, kepribadiannya, pekertinya tidak mencerminkan itu. Ini kata kunci dari pembahasan kita ada di redaksi adalah wal qabdu la hazza lin nafsi fihi. Dalam situasi yang serba sulit, nafsu itu tidak lagi mampu menari-nari. Lemes karena belum makan. Mau nari gimana? Nafsu ingin populer, ingin apa, dihormati orang, dicium oleh kader-kadernya misalnya. Dan seterusnya ya. Anda perhatikan saja, kalau penceramah, saya tidak penceramah, saya ilmuwan ya. Ya hanya kalau sesekali diundang ceramah itu. Saya membatasi diri untuk menerima undangan-undangan itu. Dan ngomong saja terus itu, sehari 3 kali, 4 kali ceramah itu. Maka ceramahnya tidak bermutu. Tidak ada riset, tidak ada waktu untuk belajar, ya kan? Maka sudah seharusnya dikurangi itu. Tidak menerima undangan-undangan, terutama yang saya tahu, yang saya prediksi itu tidak ada amplopnya, itu saya tidak terima. Waduh, ini hanya buang-buang umur saya saja, ya kan? Nah, lebih baik kita belajar bersama-sama seperti ini. Namun demikian, kita bukan ilmuwan menara gading, kita juga harus turun gunung untuk kalau sudah waktunya turun ya, kalau belum ya belum turun itu. Satu lagi, ya, mungkin ini core of the core-nya ya, ini poin yang tidak kalah pentingnya adalah ini kan bab tentang adab sebenarnya, tata krama kita kalau dalam situasi basat bagaimana. Karena itu kan sesuatu yang sulit, tidak semua orang mampu berada di tepi atau di tubir itu di tepi itu, di tubir jurang bernama basat itu
sementara ia mampu menjaga tata keramanya, adabnya ya, ubudiyahnya kepada Allah itu, sehingga dia tidak lupa diri. Kita akhiri dengan ada ayat menarik itu, falyadhaku qalilan, ayo ketawa itu sedikit saja, walyabku katsiran, menangislah sebanyak mungkin. Apa ayat ini mengajak kita menjadi cengeng? Tidak. Banyak sekali para sufi itu yang di permukaan ketawa tetapi hatinya menangis, ya kan? Sebaliknya ada orang yang sebenarnya jasmani kita ini nangis kalau diajak maksiat. Tubuh kita ini loh, kalau dia maksiat, tok dikasih makan, terus dipuja-puja, kan ada orang melakukan pemujaan yang berlebihan kepada tubuhnya. Apa glowing apa dan sebagainya itu kan ya. Dan seterusnya itu. Kalau Anda sudah suami istri, Anda lebih senang mati lampu. Nggak penting bedak itu, tapi jangan bau juga kan. Seperti siapa? Dan seterusnya ya. Walibasut takwa itu libasut takwa betul ya. Oleh karena itu meskipun di permukaan kelihatannya kita ketawa atau apa, tapi hati kita menangis seharusnya itu. Dan betapa tersiksanya tubuh ini apabila ia diminta atau dipaksa, bahkan nauzubillah dibiasakan ya untuk memperturutkan nafsu saja. Itu menangis sekali tubuh kita ini. Rohani kita itu menolak, tersiksa. Maka Plato benarlah kalau ia rahimahullah mengatakan bahwa ya ini kita terpenjara ini. Rohani kita dipenjara oleh. Maka bebaskan itu. Maknanya apa? Ada hak-hak Tuhan, ada hak-hak kehidupan, untuk perlu ruang untuk bernafas ya. Dibakar terus tenggorokannya dengan rokok ya kan. Tapi rokok yang itu loh ya, yang tidak berkualitas. Kalau berkualitas boleh itu. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup manusia pasti pernah bertanya, memiliki kegelisahan. Ini sering juga saya katakan, kegelisahan eksistensial. Hidup ini apa sih? Ini saya mau ngapain ini? Baca Quran ini apa sebenarnya? Apa yang saya cari dari hidup? Itu kalau Anda pernah bertanya tentang itu, Anda termasuk orang-orang yang selamat. Ini hidup ini untuk apa? Dayat kan sering bertanya kan ke adiknya itu loh. Adiknya dipegang di kamar mandi. Ini kamu ngapain ini kamu? Kamu kok cuma begini-begini saja. Dia sering menanyakan itu. Adiknya Dayat, Maman ya. Mamannya itu loh. Sering-seringlah ditanya. Kalau itu bisa, maka nanti apa yang kita pernah sampaikan juga itu, makna hidup itu ketemu. Makna hayah ya. Lalu kalau yang Anda cari sa'adatul hayah, terutama nanti Darul Akhirah ya, layal hayawan, itu nanti ketemu bukan sa'adah yang palsu, bukan pseudo sa'adah itu, kebahagiaan yang hakiki. Otak kita ini seneng kalau ketemu dengan buku-buku, ketemu dengan ilmu-ilmu. Rohani kita ini makanannya zikir, itu seneng itu. Jasmani kita seneng. Mana yang harus kita layani? Seharusnya berimbang. Rohani ya, otak kita, jasmani tetap harus kita butuh istirahat ya kan. Kayak bulan puasa itu loh, yang ancamannya tidur tok itu. Nah, lalu tergeletak lagi itu. Ada kan orang seneng ketemu dagangan, iya kan? Betul nggak itu? Melihat benda-benda yang layak diperdagangkan itu loh. Bahkan apapun saja, dia seneng setengah mati itu. Nggak makan dia seneng itu. Ketemu beras seneng itu. Banyak orang itu lihat beras seneng itu. Itu perkataan mbah-mbah kita begini. Ya silakan golek duit itu, cari uang sebanyak mungkin. Ning ojo mata duiten, tapi jangan mata duitan. Ayo golek bondo, cari bondo ini, benda ya sebanyak mungkin, tapi ojo mata bandanan, ojo moto bandanan ya, jangan mata. Yang akhirnya en itu ndak ada yang bagus itu, kelemonan ya, kegemukan itu loh, keluwenan, terlalu lapar ya. Tapi Qobdun itu PN, ambillah itu. Nah itu dia, ambillah itu. Itu jatah Anda itu. Harry juga ya, itu sedih itu. Kalau terima uang dia sedih itu. Kenapa? Karena itu bendara atau apa itu, sedih itu ya. Makanya jauhkan Harry dari kertas dan pensil supaya dia tidak menggambar terus itu. Nanti terus gambarnya itu, tidak selesai-selesai itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi inti yang mau kita bicarakan adalah adab kita.
saya kira semua orang mengalami ini ya. Tasawuf ini omnipresent, hadir dalam keseharian kita. Dalam situasi lapang itu kita sulit. Kok syukur ya? Ingat saja itu loh, sulit itu. Saya pasti lupa diri itu. Kalau datang ke toko, ke swalayan atau apa dengan membawa banyak uang, semua ingin dibeli. Kan banyak orang membeli sesuatu untuk menyenangkan orang lain sebenarnya, bukan untuk kebutuhan-kebutuhannya. Nah, di sini kadang tipis bedanya orang irit dengan pelit ya. Kalau ada orang bertamu kepadanya disuguhi air putih saja, dia berhusnudzon semua tamu itu kencing manis itu, diabetes itu. Kalau bertamu dia hanya bawa korek saja kalau bertamu itu, sembari dimain-mainkan begini itu ya, supaya rokoknya teman nanti dikeluarkan itu. Nah itu dia. Nah mari kita rayakan bahwa yang istimewa, yang mewah, mari kita sungguh-sungguh mengupayakan satu tradisi ilmiah bahwa yang mewah itu ilmu, bukan pakaian. Pakaian gitu-gitu aja itu lapuk nanti itu. Itu ilmu yang mewah itu. Kemudian kepakaran, bangunan-bangunan itu tidak terlalu penting. Dari dulu kita tidak ada bangunan, ngaji-ngaji juga ya kan. Nah, betapa terpedayanya kita kalau tertipunya kita kalau terpedaya, terpesona oleh hal-hal yang sementara tadi itu. Kelamin, cuma nggak bikin gambar atau bikin rumusan tentang kelamin, gitu-gitu aja. Betul nggak Nur itu? Ya enak, ya gitu-gitu saja kelamin itu. Anda nemu kelamin di jalan itu loh buat apa ya kan? Kalau memang Anda pemuja kelamin, jadi nemu kelamin di jalan. Kalau dayat ya dibawa pulang buat mainan itu. Yang Anda memuja itu loh. Apalagi yang Anda senangi itu Fauzi Al-Ma'asi Fauzi tentang dan apa tadi perkulitan ya. Apa katanya? Bahasa roh itu apa? Perkulitan ya. Persentuhan. Ya sudah. Sudah bahagia. Nah, mari kita belajar untuk tidak terpedaya sama yang sementara-sementara yang semu-semu begitu itu. Wallahu a'lam bishawab.